Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian praobservasi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama rekan sejauh saya, Ibu Aisyah. Beliau adalah guru di SDN 3 Barabai Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Baik, kita mulai saja. Apa kabarnya Ibu Aisyah hari ini? Alhamdulillah baik Bang. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bagus Bu. Oke, karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses nantinya ya Bu ya, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan supervisi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran Ibu nantinya ya Bu ya. Antara lain dengan memberikan masukan terhadap Ibu nanti, membimbing dan mengembangkan kemampuan Ibu Aisyah sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk anaknya nanti. Oke Bu, untuk singkat waktu mungkin saya ada beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, materi apa yang akan Ibu Aisyah ajarkan sebentar nantinya? Materinya nanti tentang awas kuman. Ada sebuah cerita nanti cerita. Di buku itu ada Iya, sebuah iya, cerita. iya. Iya. Materinya awas kuman. Oh, jadi materi itu sudah masuk pada awas kuman ya Bu ya. Bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu? Tujuannya dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang cara menjaga kebersihan, si peserta didik nanti bisa membaca dan juga menulis buku kata yang diawali dengan huruf A. Dengan huruf A. Ya. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi sangat jelas ya Bu ya. Mana intinya adalah menggunakan awalan A setiap kata-kata yang akan disebutkan. Oke Bu. Nah selanjutnya Bu, apa area Bu? Area atau daerah pengembangan yang hendak Ibu Aisyah capai? Yang pertama, area pengembangan yang ingin saya capai meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali huruf dan cara menuliskannya dalam bentuk kata sederhana. Nah, yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dari dua yang Ibu Aisyah tadi, pengembangan dua capaian yang ingin Ibu Aisyah tadi sebutkan, kira-kira dari pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira Bu, adakah secara spesifiknya gitu yang ingin dikembangkan atau yang ingin Ibu amati dari pembelajaran tadi? Yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin meningkatkan siswa supaya bisa mengenali huruf dan juga bisa menuliskan huruf dengan kata yang sederhana. Bagus ya Bu ya. Nah sekarang yang spesifik tadi adalah gimana Bu, mengenalkan huruf gitu ya, mengenalkan huruf dan mengenalkan huruf dan juga bisa menuliskan dan bisa menuliskan dengan kata-kata sederhana. Iya. Ya. Nah Bu, bagaimana dengan strategi Bu? Cara-cara Ibu gitu, strategi yang dipersiapkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu Bu, baik itu metode pembelajaran Ibu atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pencapaian itu. Saya menggunakan strategi pembelajaran kontekstual
siswa. Ya, dengan metode tanya jawab kepada siswa dan juga model perkembangan interaksi siswa. Perkembangan interaksi, Ya, perkembangan interaksi. Ya, modelnya tadi kontekstual, terus dengan metode tanya jawab, ya metode proses Ya. kreatif tanya jawab jawab, ya. dan Modelnya dengan dengan perkembangan interaksi siswa. mengembangkan Interaksi siswa, ya. Jadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa Iya. ada interaksi terhadap Iya. materi tersebut. Oke Bu. Nah, memang betul sekali ya Bu ya, itu sangat memudahkan kita dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Dan yang terakhir Bu, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu. Kira-kira harapan Ibu apa? Harapan saya pembelajaran saya di kelas bisa berjalan dengan apa yang saya harapkan dan juga murid-murid bisa aktif dan juga bisa memahami materi pelajaran pada hari ini. Bagus ya Bu ya. Aktivitasnya kayaknya sangat menarik. Ini semakin membuat saya penasaran loh. Ingin mengobservasi cara Ibu ngajar ya. Ya Bu, setelah Ibu menyampaikan harapan ini ya Bu ya, saya nantinya Bu ya mungkin sangat ingin melihat Ibu. Sekarang ini kita observasi Ibu ya, minta izin sama Ibu, saya mau observasi Ibu, saya ingin melihat Ibu. Mungkin ada hal-hal yang akan saya catat sebagai untuk masukan untuk Ibunya nanti. Setelah Ibu masuk nanti, harapannya itu dengan masukan saya ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya untuk Ibu nanti ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin ini saja dulu dari observasi saya ini. Habis ini mungkin Ibu bisa langsung masuk ya Bu. Ya, masuk kelas ya Bu ya. Ya, nanti saya mengikuti Ibu masuk kelas, saya mau observasi Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pelajaran kita baca doa. Siapa yang mau ambil ke depan? Satu orang. Yang nyanyi, Nabil. Nabil nyanyi, Nabil.
Ada dinosaurus. Nah, amati gambar di atas lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, apa? Ada koman. Ada apa? Ada kuman, ada apa lagi? Ada gambar. Ya, ini. Ada kuman. Ada siapa lagi tuh? Tuh, ada siapa? Siapa Nabil? Siapa yang sedang bersin itu? Nah, Dino sedang bersin. Selanjutnya, dapatkah kalian melihat kuman pada gambar? Dapat. Iya, ada kumannya. Apa yang terjadi pada kuman itu? Apa yang terjadi pada kuman itu? Ayo, apa yang terjadi pada kuman Nabil? Iya, kumannya menyebar kemana-mana. Coba lihat ini, kumannya bersin. Namanya Dilo. Di hidungnya banyak kuman. Coba lihat di gambarnya, ada kuman di hidung Dilo. Nah, ada kuman di hidung Dilo. Nah, Dilo Nah, boleh. Dilonya sakit pilek, di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo jadi gatal. Balik lagi. Gambar selanjutnya. Hacim ya. Ini warnanya kayak orang kuman Dilo di mana-mana selalu mencuci buah sebelum memakannya. Mereka tak lupa untuk mencuci tangan. Nah, apa yang terjadi pada hidung Dilo saat pilek? Apa yang terjadi pada hidung Dilo saat pilek? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo. Apa? Iya. Habis itu apa yang terjadi saat Dilo bersin? Apa yang terjadi saat Dilo bersin? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat Dilo bersin? Ini lagi nak acim ya. Ayo apa? Apa? Kumannya? Kumannya? Iya, kumannya menyebar. Ini lagi. Sampai sini kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aisyah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Aisyah, hari ini kita lanjutkan kegiatan Ibu kemarin, yaitu observasi dan observasi ya. Sedangkan hari ini kita pasca observasi. Jadi ya, dari ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Saya lihat, yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya waktu melaksanakan itu senang Pak ya, karena tujuan belajar yang saya inginkan tercapai. Maksudnya, terus pertanyaan kedua, bagaimana juga dengan perasaan Ibu ketika ada supervisor di dalam kelas Ibu? Perasaan saya kemarin itu Pak sedikit grogi dan juga sedikit merasa
grogi dan merasa was-was kayak karena ada pernah dilihati Pak pas belajar tuh oleh supervisor ya di dalam kelas. Jadi ini yang Ya, pertama kali ya Bu ya. jadi grogi. Ya memang ya Bu ya, kalau yang pertama kali memang grogi gitu. Oke Bu. Eh, Perasaan senang tadi Ibu kan, terus sedikit grogi dari pertanyaan saya kedua. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang proses pembelajaran yang Ibu bawakan kemarin, prosesnya gitu. Baik. Iya. Kemarin itu pembelajarannya bahasa Indonesia Pak ya. Saya membacakan cerita bergambar yang ada di buku bahasa Indonesia pada siswa. Kemudian siswa itu menyimak cerita bergambar tadi Pak. Setelah itu saya memberikan pertanyaan seputar cerita bergambar tadi kepada anak-anak. Ceritanya itu tentang kuman bilo. Nah, setelah itu anak-anak saya perintahkan untuk menyebutkan kata yang berawalan huruf K, yang luka. Setelah itu anak-anak menuliskan juga kata-kata yang berawalan huruf K. Kemudian saya suruh menulis, menulis di buku mereka masing-masing dan disuruh membaca ke depan kelas Satu-satu. ya, dan terakhir dikasih lembar kerja kemarin dan dijawab sama anak-anak. Wah, kalau saya perhatikan itu sangat menarik ya Bu ya. Artinya anak itu kreatif. Boleh saya bacakan sedikit beberapa observasi yang saya amati kemarin, boleh nggak? Ya, aku bacakan ya Bu ya. Beberapa hasil observasi saya kemarin di kelas ini. Di sini Bu, kemarin saya perhatikan dari cara pembelajarannya sudah sesuai dengan alur pembelajaran yang disampaikan di kelas. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu pun sudah tercapai ya Bu ya. Terus itu alurnya sesuai dengan petunjuk apa yang di buku itu SMP-nya. Terus modul pembelajarannya saya perhatikan dan itu menggunakan CIT atau coaching and learning, dimana itu siswa itu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bu ya kemarin. Nah gitu. Terus proses penilaian yang dibutuhkan pun semakin gitu ya. Jadi membuat kata yang berawalan huruf K, ya huruf K. Nah dari itu ya Bu ya, saya ada beberapa sedikit catatan untuk Ibu. Yang pertama, penyampaian materi sudah menarik Bu. Ibu menggunakan metode pembelajaran itu coaching and learning, mana anak itu diaktif gitu. Sedangkan Ibu kan memberikan pertanyaan, anak yang jawab, Ibu beri pertanyaan, anak yang jawab. Nah, yang kedua Bu ya, Ibu memberikan penilaian secara somatik. Nah, kalau saran saya Ibu ya, dalam hal ini Ibu bisa meminta anak, pertama mungkin, nah coba kamu tuliskan kata yang berawalan K. Nah, ditulis di papan tulis. Nah, baru Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan somatik. Nah, itu saran saya ya, catatan tambahan untuk Ibu. Baik Bu. Nah, menurut Ibu, apa ada kendala atau hambatan yang Ibu alami ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Kendalanya ada Pak. Kendalanya saat pembelajaran kemarin masih ada anak yang pada memperhatikan ulun di depan kelas pas waktu ulun menyampaikan materi. Ada anak
Habis itu ada juga anak yang bukan masih berbicara dengan temannya. Oh iya. Kira-kira itu tahu itu sebabnya kenapa ibu itu hambatan tersebut terjadi? Eh, kendalanya tadi Ya, malah kendala. kendalanya tadi cara menyampaikan